Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita karena terhubung ini belum puasa lagi saudaraku ya. Kalau tidak salah ya apakah 7 atau 8 puasa sebentar sampai. Insyaallah mudah-mudahan kita semua saudaraku sehat-sehat semua di tempatnya ya. Ya mudahan ibadah puasa ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ini saudara kita bertanya mengenai adanya gedungnya. Ya, ada pertanyaan juga sebenarnya, ada beberapa pertanyaan ini ingin dijelaskan, ya panjang-panjang semua soalnya. Tetapi oke, jadi ikuti konten tutorial saya ini saudaraku, karena kemarin saya mengupload juga saran, jadi saya semua rangkum ya. Mulai dari gedungnya, saran, burung walet, kanakan, telur, begitu pun juga mengenai adanya bahasa tata ruang di dalam ruangan RBW. Jadi oke, saya akan masuk di inti ya saudara. Jadi tolong disimak videonya ya sampai habis, supaya saudara itu bisa memahami, bisa mengerti mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami. Ya. Jadi ini saudara, pertanyaan saudara kita ini, dia punya gedung sudah 3 tahun, tetapi walet baru ada 10, kurang lebih. Yang jelasnya tulisannya di situ 10. Nah, sedangkan di daerahnya itu banyak walet, banyak burung walet. Jadi itu saya juga heran saudaraku ya. Ini pertanyaan yang paling merata. Gimana guru? Cara membetakan itu walet di dalam ruangan RBO, sedangkan di dalam gedung itu Pak fasilitas medianya tertata. Ya. Bagus, semuanya bagus, bahasa-bahasa yang punya gedung. Nah, terhubung juga di situ di daerah situ ya. Ya, di situ banyak juga walet. Dan ini yang paling rumit, yang paling membingungkan, kenapa walet sulit beradaptasi? Nah, ini. Jadi ini saudaraku ya, pertanyaan yang paling rumit, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini sulit dipecahkan. Dan yang paling banyak di lapangan saudaraku ini pertanyaan yang kayak gini, ini yang membuat petani walet itu galau. Adanya itu walet tidak mau bermalam. Sulit betah. Nggak usah dulu berkoloni, di belakang berkoloninya ya, di belakang dulu bahasanya cetak sarang, cukup tinggalnya dulu. Nah, sedangkan kita mendirikan gedung, sasarannya adalah hasil. Ya. Hasil. Jadi yang jelasnya hasil yang diutamakan itu kan populasi dulu ya. Baru kita melangkah ke sarang. Jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya gedungnya ini sulit dihuni walet? Ya, coba saudaraku sudah 3 tahun baru ada 10 burung ya. Itu. Jadi kendala apa yang saudara lakukan kira-kira? Saya mau tanya saudaraku ya, dimanapun Anda berada. yang galau ya sudah banyak burungnya ya, sisa bertahan gimana supaya burungnya nambah. Nah, ini yang pertanyaan sebenarnya saudaraku, makanya justru itu selalu saya utarakan bahwa ikuti konten penjelajah 75, ikuti videonya, telusuri video yang sudah lewat. Jangan baru saudara nonton yang baru tayang, baru 1 minggu ini tayang, baru saudara itu aja dinonton terus. Banyak video-video saudaraku yang galau itu, yang sudah berapa tahun itu ya, dikerja ulang, akhirnya kelihatan ke depannya. Nah, itu yang kita cari. Gimana cara supaya gedung kita ini bisa produksi sarang, bisa menginapkan burung, agar walet ini dia bisa berkembang biak di dalam. Coba, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Justru selalu saya katakan saudara itu penting ya, perlu memahami mengenai adanya bahasa profesional di dunia perwaletan. Nah, itu. Jadi kalau saudaraku itu ya tidak mengerti mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan, memang rumit, memang bingung kita hadapi itu saudaraku. Intinya itu saudara perlu tahu bahwa walet itu saudaraku memang sulit dibetakan. Adanya itu di dalam tata ruangnya juga. Mungkin saudara sudah mengatur semua di dalamnya, sudah memenuhi ya, istilahnya sudah melakukan apa yang saya katakan ya. Saudara sudah melakukan apa yang saya katakan seumpamanya
tata ruangnya coba diperhatikan Bang. Nah, saudara juga itu sudah mengikuti panduan-panduan atau yang saya paparkan di video. Tetapi namun itu sulit, burung juga beradaptasi. Nah, itu yang membuat saudara galau. Jadi saudaraku, saya sudah katakan dari dulu ya, jauh sebelum itu, jauh sebelum sekarang, yang selalu saya utarakan mengenai adanya menghadapi di dunia perwaletan penuh kesabaran. Tetapi kalau 10 walet saudaraku sudah 3 tahun, bukan lagi kesabaran itu, kelewatan ya. Kalau sudah 3 tahun 10 walet ya, lebih sedikit atau kurang dari 10 umpamanya, itu sudah bukan lagi kesabaran, itu keterlaluan ya. Nah, jadi saudara perlu paham, perlu memahami mengenai adanya itu di dalam gedungnya. Yang intinya itu saudaraku, kalau seumpamanya gedung saudara itu sudah aktif, jangan selalu dimasuki ya. Itu selalu ikut itu. Kalau saya ngonten mengenai adanya tata ruang, pasti ikut itu. Jangan selalu dimasuki gedungnya dulu. Ya, bukan bahwa nanti on perdana itu baru tidak dimasuki. Nah, biar saudaraku sudah 1 tahun, 1,5 tahun, jangan keluar masuk juga, karena itu burung liar. Boleh dikata hari-hari dia itu mendeteksi ini burung liar loh, bukan burung yang di dalam tinggal. Seumpamanya sudah tinggal ya, burung yang baru mencari tempat yang diinginkan ini walet, justru kita saudara yang punya gedung itu jangan dimasuki terus, jangan keluar masuk, mondar-mandir masuk. Nah, itu pesan saya. Dan ini yang paling banyak paling banyak di apa ya istilahnya, yang paling banyak saudara kita itu dia sudah tahu sebenarnya bahwa walet tidak suka diganggu loh. Tetapi pada umumnya kenyataannya ya tetap kita keluar masuk, karena itu penasaran kita itu sulit ditahan. Nah, tingkat kegalauan, tingkat itu kesabaran memang berat sama ini walet. Jadi itu saudara perlu paham ya. Itu selalu saya utarakan saudaraku mengenai adanya di dunia perwaletan, bahwa walet itu saudaraku perlu memang kita itu sabar. Ya, tetapi bersabar jangan juga keterlaluan lah. Nah, di situ kita bisa bertindak, bisa mengambil langkah. Kenapa bisa? Walet sulit beradaptasi sedangkan umur gedung sudah 3 tahun. Sedangkan walet itu baru ada 10. Nah, itu justru itu saya katakan tadi, kenapa memangnya ini gedung ada apa sebenarnya. Nah, terkecuali di dalam memang panas ya, walau saya tidak tahu lagi saudaraku ya, kalau gedungnya panas umpamanya, atau gedungnya umpamanya terang. Nah, itu saya tidak tahu lagi. Nah, saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu, karena walet memang tidak suka tempat yang terang. Ya, beda kalau umpamanya dia cari pakan, makanannya itu di luar, memang dia incarannya itu semacam, selalu saya jelaskan tempat-tempat yang jelas cari makanan itu kayak di persawahan itu, empang apa itu, di kelapa sawit di atasnya itu. Nah, tetapi kalau di dalam saudaraku itu kalau terang itu walet itu cepat trauma, cepat panik, cepat takut. Nah, itu kaget. Nah, itu kan biasanya kalau terang saudaraku itu biasa kalau ada burung besar lewat, umpamanya apakah bangau atau merpati, ada bayangannya itu kayak ada pantulan masuk itu kalau terang. Nah, itu di dalam itu terpengaruh itu pantulan itu yang kayak goyang di dalam kalau ada burung besar lewat. Nah, itu biasa walet itu panik. Nah, itu selalu saya utarakan, usahakan digelapkan ruangannya, supaya walet ini dia bisa tenang. Nah, memang ini walet sasarannya dia mencari tempat yang ruangan gelap. Itu. Nah, namun ada cahaya masuk hanya di sekitar LMB masuk itu sampai di lar. Itu pun di lar itu umpamanya ada cahaya tembus dari lubang terjun ke lar itu masih ada pantulan masuk ke di dalam ruangan RBW saudara. Umpamanya di bawah ini kan ada poin di atas turun ke bawah LMB masuk, itu kan ada pantulan masuk saudaraku ya. Jadi itu terpantun masuk di ruangan walet. Biasa kalau di lar biasa ada sedikit, itu pun sedikit, tidak jadi masalah kalau hanya basah remang-remang. Nah, hanya biasa di situ. Kalau
di ventilasi kan kebanyakan saudaraku saya lihat itu di ventilasi udara itu banyak sekali yang tidak menggunakan sambungan. Paling banyak. Pada saya sudah berulang-ulang saya jelaskan mengenai adanya itu, usahakan disambung itu elbow, disambung itu, dipotongkan pipa. Seumpamanya saudara menggunakan pipa paralon 3 inci atau 4 inci, ya sesuaikan dengan itu pipa sambungannya loh. Seumpamanya elbownya, kan di dinding itu sudah kan pasang ventilasi pada waktu pelaksanaan kerja gedung. Umpamanya 3 inci, saudara belikan 3 inci juga elbow, belikan juga pipa 3 inci, potongkan di situ, baru saudara sambung bagian dalam supaya itu pantulannya cahaya matahari itu gelap masuk. Nah itu karena ini yang kita pikir, ini walet, jangan sampai dia panik ya itu. Karena walet itu saudara itu sensitif sekali, peka juga ya. Kalau masa bersahabat di belakang bersahabat, ini sensitif dan peka, ini yang paling sulit ini kita kita lawan ini loh. Kita sudah mengatakan bahwa walet ini sudah jinak di dalam, padahal dia masih liar. Nah itu. Kita sudah mengatakan bahwa walet ini sudah tinggal, padahal dia belum tinggal. Nah, jadi cara membetahkan burung saudaraku ya di dalam ruangan RBW, usahakan itu semua yang saya katakan. Karena ini berulang-ulang dan ada pertanyaan juga saudaraku mengatakan bahasanya ini berulang-ulang selalu diutarakan. Memang, karena memang saya punya konten saudaraku khusus untuk di gedung, khusus untuk perwaletan, khusus untuk mengenai adanya saran, mengenai adanya tata ruang, itu selalu saya jelaskan, ya. Nah itu, cara menghadapi walet, cara menghadapi mengenai adanya bahasa kesabaran kalau kita mendirikan gedung. Nah, karena itu kalau umpamanya kita tahan jangan masuk, itu satu tingkat kesabaran kita. Nah, kita bisa kita bisa mengukur loh diri kita bahwa kita itu bisa mampu bersabar menghadapi di dunia perwaletan. Itu satu contoh. Begitupun juga diri kita sendiri. Ya, kalau kita mampu bersabar di situ, berarti kita bisa juga menahan mengenai adanya bahasa diri kita, mengenai adanya kesabaran. Karena kalau punya gedung walet, pasti pikirannya juga selalu angan-angan itu loh, berpikir siang malam apakah walet sudah tinggal itu di dalam atau gimana, apakah sudah ada atau belum ada. Atau sekalian banyak atau gimana, yang jelasnya itu pikiran kita kalau sudah punya gedung. Nah justru itu selalu saya katakan saudara itu perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan ya. Lucu ya saudaraku ya. Ya terus ini saudara, terus itu perhatikan juga kecoa ya, karena kalau saya masuk di gedung saudaraku itu banyak juga kecoa. Nah itu kalau umpamanya banyak kecoa, usahakan disemprot ya. Nah dan oke, ini ada saudara kita, dia menelpon kemarin, sempat saya angkat karena kemarin kan hari Jumat ya, puasa ke-7 ya, tidak salah ya, puasa ke-7 ya, puasa ke-7. Jadi ini kan masuk ke puasa ke-8, kemarin hari Jumat. Saudara kita itu dia nelpon dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Dia punya gedung ada sarang tawon di dalam. Terus ini sarang tawon dia sudah semprot regen, tetapi masih ada tawon berkeliaran di dalam. Dia pantau dari luar masih ada. Jadi saya katakan kalau memang masih ada, tolong dibuka itu sarangnya tawon madu. Tidak salah ya. Luar biasa. Ini gedungnya sudah kita ini 3 lantai. Nah itu ada di situ besar itu kayak baskon kan, nggak salah itu ya. Nah jadi saudara kita ini dia sudah mengadakan penyemprotan racun regen ya, obat regen itu, tetapi dia mungkin belum mampan kan masih ada itu. Jadi saya katakan tolong masuk di dalam ruangan, jangan asap. Kan cara itu menghilangkan itu madu atau tawon ya, itu biasa diasap, dia pergi. Itu jangan. Kalau saudara masuk itu usahakan pakai helm, karena nanti itu pakai helm, pakai jaket, jas, pakai kos tangan, pakai pakai kos kaki, baru pakai sepatu supaya aman. Ambil tombak di situ, buka itu sarang tawon. Setelah selesai dibuka, baru saudara semprot kembali, aman itu. Ya. Dan ini yang paling heboh, ada berita lagi dari luar masuk. Ya. Mungkin saudara-saudara kita ini penasaran ya. Menunggu jawabannya berita apa. Berita yang masuk itu
wah, tidak ada burung saya lihat lagi nih bang. Selama sudah disemprot regen itu tidak ada lagi burung. Nah, itu berita saudara kita ini dari tetangga-tetangganya dia di gedung itu. Jadi saya katakan, karena saya sempat nelpon, ya, saya katakan itu yang melihat memantau itu jangan tertipu daya, jangan terpengaruh mengenai adanya bahasa. Tidak apa-apa kita dengar, tetapi jangan terprovokasi loh. Nah, jangan terlalu berpikir oleh kargi bahwa sulit, berat. Kita itu betul-betul tenang aja. Kan saya sudah katakan, saya sempat katakan, enggak usah, karena sampai saudara kita ini guru. Ini kalau kita menggunakan regen bahasanya itu kendala kewale, karena itu baunya. Saya bilang, jadi saya jawab, ya ini saya cerita ya, karena kemarin saya sempat nelpon. Kan ini perlu tahu. Nah, kan ini masukan. Saya sudah katakan itu masukan bahaya yang kita masukan dari luar. Ya, makanya saya katakan kalau ada masukan yang sulit dipecahkan, telepon aja guru. Ya, telepon saja sebagai guru lahir, insya Allah saya akan berikan jalan keluarnya, meringankan beban pikiran saudara. Karena selalu berpikir, burung saya sudah bersarang di dalam, yang sudah dibikin polesan, yang sudah ada anaknya, yang sudah tinggal nanti minggat semua. Nah, itu di pikiran saudara kita ini. Ya saya bilang tenang saja, tenang. Jadi dia mengatakan saudara kita ini, saya menggunakan racun guru yang botol, regen. Jadi saya katakan, apa bedanya yang saset dengan yang botol? Sama, hanya yang disasetkan dengan yang yang cair. Itu. Apa bedanya seumpamanya Milo? Saya kasih contoh ya. Itu kan ada Milo ya kaleng. Ada juga Milo yang di sendok itu yang kayak kayak serbuk, kayak tepung. Itu kalau dicampur air itu kan tetap jadinya Milo. Ya, baik yang Milo yang di kaleng, baik maupun Milo yang masih kayak serbuan. Nah, sama itu. Nah, itu yang saset kayak kayak tempat strajos, karena ada itu tuk mainnya. Regen itu warna kuning ya. Ya itu. Nah, botol sama saja. Nah, yang paling berpikir saudara kita ini, wah tidak bisa itu burung tinggal kalau ada bau regen karena baunya. Saya sudah katakan, jadi saya katakan sama saudara kita ini yang dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Begini, saya sudah puluhan tahun menggunakan regen tidak jadi masalah. Dan saya punya adik, dia punya gedung itu sudah lebih 10 tahun juga dia punya gedung. Dia punya menggunakan racun regen yang cair, yang menggunakan botol ya yang cair. Tidak jadi masalah kok. Nah, jadi saya kasih jawabannya. Nah, ini. Saya sendiri dan saya punya adik sendiri loh. Saya selalu menggunakan yang sasetan ya, yang kayak strajos dirobe itu baru diturunkan di bawah tangki, baru kita aduk, baru kita gunakan semprot di dalam gedung rumah walet. Dan banyak gedung yang saya tangani saudaraku menggunakan racun regen yang botol, yang cair. Banyak kualet ya, banyak sarangnya panen juga. Yang salah kalau saudara itu semprot dipegang sirip, jangan. Ya, karena ada khusus untuk sirip, kecuali diamond. Itu khusus untuk sirip, karena yang kita pikirkan waletnya dengan sarang. Nah, itu biasa itu kan regen itu bagian bawah, ya bagian bawah. Terkecuali seumpama itu kan sarang tawon, kan itu bagian di situ aja, tidak jadi masalah. Umpamanya di atas itu ada sirip di situ, tidak apa-apa saudara semprot aja di situ. Kan tidak merata ke sana. Di situ aja yang ini yang tawon, supaya tawon ini tidak kembali lagi. Ya itu. Nah, itu pesan saya selalu saya. Dan ini yang paling lucu saudara, karena saudara kita ini kaget. Ya panik, bingung. Guru, kenapa? Saya katakan kenapa? Dia katakan, burung saya saudara tidak ada itu guru itu, karena ada itu yang tetangga itu dia katakan tidak ada lagi burungnya semenjak sudah disemprot. Ini yang paling bahaya ini. Saya sudah katakan. Apa yang membingungkan saudara? Sama itu kalau membakar, guru, bahaya sekali itu bahasanya itu membakar itu di kebun sebelah, karena itu asapnya masuk. Itu asap dari luar itu masuk tidak jadi masalah. Tahu, makanya saya katakan jangan di asap itu yang sarang tawon, yang sarang madu ya, sarang apa itu ya, karena sudah ada banyak penghuninya itu, bukan ratusan ribuan itu, karena kayak baskom ya besarnya. Tetapi ada videonya diperlihatkan sama saya, dia sudah bongkar.
Alhamdulillah aman kan? Nah, sudah disupport juga. Jadi itu supaya di dalam tata ruang ini, di dalam ruangan wallet ini aman. Nah, itu semua itu mengganggu wallet. Nah, jadi saya padukan ini pertanyaan saudara dengan ini saudara kita ini yang membikin galau, membikin bingung adanya pertanyaan, adanya berita masuk dari telinganya. Nah, itu bahas dari tetangga ya. Jadi intinya saudaraku ya, tidak usah terlalu jadi beban pikiran itu. Ya, yang kita itu jadi beban pikiran itu kalau walletnya tidak mau tinggal, tidak sulit tinggal di dalam gedung ini di RBW saudara. Nah, itu yang paling tingkat kesulitan. Kalau mengenal aja bahasa sudah santai aja. Ada beberapa konten saya sudah perlihatkan setiap ada bahasa-bahasa dari luar selalu saya lakukan di gedung saya. Apa betul atau tidak? Saya lakukan kok. Nah, saya ada beberapa konten saya sudah angkat ini. Oh, enggak boleh ribut. Lektong di situ saudaraku, siang malam di situ tetangga dia pasang lektong di situ, salon besar itu ribut di dindingnya, masuk di dalam ruangan RBW. Coba lektong ya. Bukan lagi radio, bukan lagi tape, tetapi elektron itu salonnya itu luar biasa itu. Coba. Aman kok, ada juga LED-nya. Anda boleh membakar, ada membakar itu justru pernah saya lakukan itu yang pernah saya katakan saya pernah bakar karet. Berapa lama itu karet itu mobil truk loh, saya bakar itu lama itu pun malam. Nah, itu masuk di asap itu dari luar saya bakar. Enggak jadi masalah kok, ada juga LED-nya. Nah, itu kok mengenai adanya bahasa. Makanya selalu saya katakan tenang-tenang saja. Yang salah kalau saudara membakar di dalam. Nah, itu yang salah. Ya, justru selalu saya utarakan jangan keluar masuk, jangan mondar-mandir dulu. Ya, kalau umpamanya sudah lama ini gedung ini belum ada perkembangan kelihatan wallet ini ya, perlu kita mengambil langkah lagi. Nah, ini yang tingkat kesulitan memang, apalagi seperti kita ini saudara-saudaraku ya, konsultan-konsultan yang lain saudara kita itu memang berat itu bawaannya, berat karena tanggung jawabnya luar biasa itu, apalagi kalau sudah dibayar mahal 30 juta ke atas, itu yang paling rumit itu. Nah, sedangkan penjelajah 7 di saudaraku itu ya santai aja. Yang penting saudaraku itu jangan terlalu gegabah lah mengenai adanya bahasa. Itulah bahasa saya. Kalau ada memangnya ada bahasa membingungkan mengenai adanya bahasa berita dari luar, pantangannya umpamanya tidak boleh ini, tidak boleh itu, bahaya ini untuk wallet, nanti walletnya minggat pergi. Coba konsultasi saya, coba tulis di bawah komentar, ada gini guru masuk berita, apa betul atau tidak. Nanti saya kasihkan solusi. Ya, itu kan sudah banyak saudaraku ya saya perlihatkan. Malahan itu enggak bisa katanya guru kalau kita masuk di dalam gedung itu merokok umpamanya, kita masuk di dalam gedung itu harus mandi bau sabun. Itu baju itu harus baju simpan di dalam. Banyak itu saudaraku, simpan itu baju di dalam, kalau masuk itu diganti bajunya. Tidak, saya tidak pernah kayak gitu. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya ini. Ini bahasa-bahasa ini. Istilahnya sampai saudara itu bukan bahaya bagaimana ya. Yang paling rumit ini terbawa beban pikiran. Sudah waktu mau tidur, tidak jadi tidur kan dipikirkan terus itu. Mungkin ini yang sebabnya sampai wali ini tidak tinggal. Pasti begitu pikirannya. Kalau sudah ada berita masuk. Makanya selalu saya katakan wallet itu dihadap saudaraku, relax, santai, tenang-tenang aja. Ya. Itulah gunanya saya selalu katakan kita konsultasi mengenai adanya di dalam gedungnya saudara, mengenai adanya tata ruang, begitupun juga mengenai adanya medianya, fasilitasnya, begitupun juga yang kemarin saya jelaskan mengenai adanya saran, ya, tingkatan komposisinya itu, gimana caranya membagi, kita harus kenal ini sarang apa ini, kan banyak tingkatan sarang saudaraku ya. Ada KW-nya, ada SPP-nya, sarang patahan putih, sarang SPK, sarang patahan kronis, sarang mangkok kronis. Itu KW-nya banyak macam saudaraku. Jadi intinya itu saudara itu perlu tahu ya mengenai adanya di dunia perwalitan secara alamiah. Jadi itu ya saudaraku ya, saya sudah berikan penjelasan mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Itu pertanyaan tadi saudara sulit. Nah, itu tingkat kesulitan saudaraku, coba deteksi ya.
Karena biasa di sini bingung, sampai saudara itu selalu mencari suara sampai suaranya mahal. Biar saudara gonta-ganti suara tetap begitu. Kalau walet sulit beradaptasi bukan dari suara. Berarti ada yang tidak disukai walet, ada yang dibenci walet bagian di situ sampai walet sulit beradaptasi. Yang tinggal yang 10 itu saudaraku ya sudah terlanjur tinggal. Bahasanya kayak dipaksakan itu yang tinggal. Akhirnya nanti ujung-ujungnya habis tambah habis. Nah ini. Jadi ikuti Penjelajah 75 saudaraku, kunci tips atau rahasia ada di Penjelajah 75 mengenai adanya dunia perwalitan secara alamiah. Coba kalau saya masuk di gedung saudara gitu, ini hanya kan bulan puasa ya, bulan puasa. Biasa kalau bukan bulan puasa, bulan-bulan yang lain saudaraku saya merokok di dalam, saya mana biasa tuh kan biasa kerja di dalam, ada aja burungnya kok. Memang burung itu memang ada dalam tapi keluar kalau kita kerja di dalam. Justru selalu saya katakan kalau masuk di dalam gedung itu usahakan dinonaktifkan suaranya, dimatikan maksud saya, jangan dinyalakan. Supaya kalau kita di dalam, burung yang di luar ini tidak keluar masuk. Nah, kalau ada suara itu di situ kan walet itu ada suara di situ selalu keluar masuk juga main apa, tetap saudara ada di dalam menggunakan senter apa apalagi saudara beraktivitas dalam biasa kan panik ya. Jadi matikan semua suaranya dulu. Setelah saudara kerja, habis selesai kerja saudara beraktivitas di dalam ya. Nah, silakan keluar. Gembok pintunya baru aktifkan kembali suaranya. Suara inap, suara di dalam dengan suara di luar. Iya kan? Nah, jangan dinyalakan. Saya saudaraku ya. Tetapi memang saya tidak ada suara inap saya, tidak ada. Saya punya gedung tidak ada suara inapnya. Hanya suara panggil, itu pun satu. Ya, selalu saya jelaskan, selalu saya paparkan itu di konten bahwa Penjelajah 75 saudaraku selalu alami. Ada juga bertanya, itu Penjelajah 75 ya dia punya gedung itu tidak menggunakan suara inap. Dari dulu begitu saudaraku. Memang pernah saya gunakan suara inap tetapi tidak lama saya matikan. Nah, kadang mati itu pun juga hanya berapa di dalam 19 suara inap. Nah, berapa lantai? Panjangnya tuh 5 kali 15, 17. Hanya berapa ya? 9 suara inap. Coba 19 berapa lantai? Coba saya sudah jelaskan terus. 20 dengan suara panggil. Orang menggunakan itu sampai ratusan itu suara. Karena enggak usah terlalu banyak suaranya di situ di dalam saudaraku. Kalau menurut saya ya, tetapi kan beda-beda. Ya, jangan juga dicong bahwa ini penjelajah itu enggak. Ini posisi saya. Kalau saya menghadapi gedung saudaraku, yang penting sudah ada suara di dalam bunyi kan. Kalau suaranya memang suara inapnya memang kecil ya, tambahkan volume loh, pasti penuh. Biar itu hanya 10 tweeter di dalam, besarkan volume. Kan itu kalau di dalam itu kan ruang tertutup, ruang gelap, mantul-mantul suara. Justru kalau banyak Twitter itu banyak juga di situ saran caca nanti melengket di Twitter, kan terbukti itu saudaraku ya. Nah itu, kalau seumpamanya saya tangani gedung itu, nah itu porsi saya loh. Tapi tidak apa-apa. Malahan ada yang bertanya, dia sudah lepaskan suara tarik di bagian lar. Dia lagi nelpon saya, guru, apakah bisa saya pasang suara di lar? Maksudnya bukan suara tarik, suara inap. Sama suara inap dengan suara di situ di lar. Saya sudah katakan kalau saya sudah tidak usah ada bahasa suara tarik, baik suara inap saudara pasang di bagian lar, tidak usah. Walet itu bagi masih di situ dia sudah tahu bahwa ada suara di dalam. Nah, itu pemikiran saudara ya. Karena mungkin begini, saudara selalu mengangan-angan, mungkin seandainya saya coba-coba. Itu. Saya sudah katakan saudaraku semua saya sudah alami yang bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, makanya saudaraku itu tidak pernah menggunakan suara tarik di bagian lar. Yang jelasnya pintu-pintu masuk lah. Apakah di kamar 1, kamar 2, kamar 3 dan seterusnya. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik di bagian lar, apalagi di bagian LEB. Maksud saya di bagian lubang terjun kan biasa ada itu suara tarik di dalam lubang terjun. Nah itu mereka ya, saya tidak. Itu bahasa mengumpang, bahasanya saudara kita itu suara mengumpang. Seandainya tidak ada bukti saudaraku ya, saya tidak bisa dihitung lagi bukti yang saya perlihatkan itu. Tidak ada suara tariknya itu. Saya inapkan burung sampai dia punya sarang sudah berapa. Sudah ada berapa kali panen juga. Sudah ada berapa gedung tambahan gedungnya itu semenjak saya tangani. Tidak ada suara tarik. Tidak ada suara heksagonal.
tidak ada parfum, tidak ada sarang imitasi, tetapi dia mendirikan bangunan 2-3 bangunannya berdiri. Memangnya ada apa? Pertanyaannya gimana? Makanya ikuti penjelasan 75. Kalau ingin dipandu saudaraku silakan ya. Ya, enggak mau dipandu ya enggak jadi masalah kok. Santai aja ya. Nah, oke. Inilah inspirasi saya saudaraku yang saya berikan karena ini belum puasa saudaraku yang ngerti lah. Oke, terima kasih banyak saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini namun sedikit ilmu mudah-mudahan bermanfaat buat saudara kita di lapangan ya tanpa terkecuali. Nah itu yang paling penting saudaraku ya, jangan diadakan selalu pada paksa dulu kalau baru sedikit sarangnya ya, itu intinya. Yang kedua saudaraku ya, yang pertama jangan saudara ganggu dulu waletnya kalau sudah ada tinggal ya. Itu tadi yang 10 walet 3 tahun, coba lo konsultasi sama penjelajah 75 ya. Lengkap pembahasan saya di situ. Nanti kita konsultasi. Memangnya kenapa? Apakah ada mengganggu di dalam saya tidak tahu saudaraku ya. Mungkin ada alam gaib kayaknya ya. Ini sebagai info saya ya, ini sebagai humoris, anggaplah humoris ya. Tapi memang ada saudaraku gitu, kita itu sebagai manusia itu harus penuh keyakinan ya. Itu niat, keyakinan, keikhlasan menghadapi di dunia perwalitan, tawakal, bersabar, berdoa dan banyak ujian. Intinya itu ya, insyaallah. Jadi oke saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya saudaraku jangan selalu dimasuki dulu gedungnya ya. Biarkan beradaptasi walet. Begitupun juga yang sudah ada sarang, kalau baru sedikit jangan dulu diadakan panen paksa dulu. Biarkanlah berkali-kali dulu di situ jadi anak di saran ya. Di belakang masalah sarang yang penting, populasinya dulu yang kita utamakan. Kalau sebanyak populasinya saudaraku, cepat bikin sarang. Kan kembali ke saudara juga nanti. Dan begitu pun juga burung aman. Ya. Oke. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali, dan mudah-mudahan puasanya selalu lancar-lancar saja. Sehat selalu ya. Mantap.